Rumah layak huni merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Ya, karena setiap orang butuh tempat tinggal yang nyaman serta mampu memberikan perlindungan maksimal untuk dirinya maupun keluarga. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menunjukkan negara bertanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memperoleh hunian yang layak. Tak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga memfasilitasi para abdi negara. Dedikasinya untuk negara sudah semestinya mendapat apresiasi. Tingginya intensitas dan beban tugas yang dijalani membuat para prajurit TNI kerap tidak memiliki kesempatan untuk menempati tempat tinggal yang cukup layak. Kini mereka bisa hidup nyaman dan menempati rumah susun sewa atau rusunawa TNI Kodam Jaya di Cililitan, Jakarta Timur. Rumah susun ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2015 hingga 2017. Pembangunan rusunawa ini diperuntukkan bagi anggota TNI atau Polri yang belum memiliki hunian yang layak. Tentunya dengan adanya rusunawa ini membuat para anggota TNI puas akan fasilitas yang tersedia. Bantuan dari Kementerian PUPR ini dinilai sangat baik dan nyaman untuk hidup bersama keluarga. Kita puas sama fasilitas, ada taman anak-anak buat anak-anak bermain, fasilitas lift, udah sangat membantu liftnya. Parkiran luas, ya Pak ya. Pokoknya tidak ada yang ada taman bermainnya ya. Pembangunan rusunawa 5 tower ini menghabiskan dana 147 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBN. Setiap tower memiliki tinggi 6 lantai, dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti jalan lingkungan, drainase, lift, serta setiap unitnya tersedia mebel air. Rusunawa terdiri dari 83 unit tipe 45, sehingga mampu menampung 415 kepala keluarga. Sejak 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 114 tower atau 4.267.000 unit yang tersebar di 24 provinsi. Selain rusun, juga dibangun sebanyak 1.994 unit rumah khusus bagi anggota TNI, bagi yang bertugas di kawasan perbatasan, pulau terdepan, dan terpencil. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi sudah memberikan fasilitas yang sangat baik untuk kami semua, sudah memberikan kenyamanan untuk kita tinggal di sini.
Diharapkan ketersediaan rusunawa ini turut mendukung TNI dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Batu kapan keren banget nih, Pak. Ayo, Mau kemana? macam mana itu dicari orang gila? Gua pikir keretaku angkutan umum. Turun kau. Ayo, cabut ya bang. Itu ada orang gila ngejar-ngejar aku. Macam mana ada orang gila di sini? Meski terlihat kasar di luar, rata-rata orang Batak tulus dan senang bantu orang. Jadi, sekarang sedang ada pelebaran terusan Tano Punggul. Dari semula hanya 12 meter, jadi 100 meter. Aku dengar kabar, nanti kapal pesiar besar bisa lewat sini. Oke, semuanya udah siap? Let's go! Bentar, kayak ada yang lupa deh. Berdoa. Gue ingetin lagi ke kalian semua, kemanapun kalian pergi, kalian harus berdoa. Oke? Amin. Let's go! Monday, I'm coming! Udah sampai di Minangkabau akhirnya. Wah, udah pemandangannya bagus banget. Udah gitu jalanannya bagus, lagi mulus banget. Ini masih baru ya udah? Baru dibikin Kementerian PUPR, Mbak. Paling sekitar 2018 ini lah, Mbak, bisa tembusnya ke Padang, Mbak. Terus ini lebih dekat ya? Iya, lebih dekat, Mbak. Kalau jalan ke Mande biasanya saya lebih sering lewat sini, Mbak, kalau bawa tamu liburan. Satu pun spotnya lebih bagus, Mbak, banyak yang tempat foto-foto. Oh, tuh kan. Oh, bagus banget udah. Banyak orang yang masih sinis nih ya, kenapa di Jawa doang yang dibikin tol. Wilayah lain kok belum gitu, walau masih Jawa, Sumatera, sedangkan Kalimantan sebagian, Sulawesi. Sumatera itu enggak ada investasi swastanya, itu penugasan BUMN. Oke. Oh ya, Hutama Karya itu, Pak? Iya, itu penugasan, makanya ada dapat BUMN segala, ada modal pemerintah. Batu kapan keren banget nih, Pak. Kumisnya lebih panjang dari kayaknya kalah di kumisnya sama ini, Pak. Tuh.
Kambangan, sebuah pulau di Jawa Tengah yang dikenal sebagai tempat terletaknya lembaga permasyarakatan atau lapas berkeamanan tinggi di Indonesia. Untuk mencapai pulau ini harus menyeberang dengan kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nusa Kambangan memang secara tidak langsung dikhususkan untuk narapidana dengan kejahatan berat. Untuk itulah peran penjaga tahanan atau sipir cukup penting, bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pembinaan keamanan, serta keselamatan narapidana di lapas. Penghuni pulau hanya para narapidana atau pegawai lapas beserta keluarganya, di bawah pengawasan Kementerian Kehakiman dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Untuk memenuhi kebutuhan hunian layak, Kementerian PUPR membangun rumah susun sewa dan rumah khusus untuk para petugas lapas. Keberadaan Rusunawa dirasakan sangat bermanfaat bagi Pujiono. Tempat tinggalnya yang sekarang lebih baik dibandingkan dengan rumah dinas yang sebelumnya ia tempati selama 20 tahun. Saya tinggal di rumah dinas yang lama sekitar 20 tahunan. Bedanya banyak sekali. Yang jelas kalau rumah dinas yang dulu, satu karena itu bangunan lama dan sudah tidak layak huni. Rusun ini berlokasi di Desa Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan. Pembangunan dilakukan sejak 2018 hingga 2019 dengan menghabiskan dana sebesar 15,9 miliar rupiah. Terdiri dari 2 tower. Tower pertama diperuntukkan bagi ASN Lajang. Terdiri dari 4 lantai dengan kapasitas 50 unit tipe 34. Tiap kamar dapat dihuni 4 orang, sehingga total daya tampungnya mencapai 196 orang. Sementara tower kedua diperuntukkan bagi ASN yang sudah berkeluarga. Dibangun setinggi 3 lantai dengan 42 unit hunian tipe 36. Perabot rumah tangga telah tersedia setiap unitnya, seperti tempat tidur, lemari, dan lainnya. Lebih nyaman di sini, terus terang lebih enak
Kita datang cuman masuk aja, nggak bawa apa-apa, perabot sudah ada semua, tinggal bawa baju aja gitu. Selain Rusunawa, juga dibangun rumah khusus atau rumah tapak sebanyak 28 unit tipe 36. Setiap unit rumah khusus juga dilengkapi perabotan mebel air sehingga memudahkan bagi penghuni untuk menempati rumah khusus ini. Perlu kita banggakan bahwa pembangunan Rusus dan Rusunawa dikerjakan oleh warga binaan. Sebanyak 32 narapidana Lapas Nusa Kambangan dan 100 narapidana Lapas Cipinang yang telah lulus mengikuti pelatihan dan telah disertifikasi sebagai tenaga kerja terampil kelas 3 dikaryakan menjadi pekerja bangunan. Ini istimewa karena tidak hanya membangun fisik rusun Rusus, tapi ada hal lain yang akan kita lakukan atau yang sudah dilakukan di lingkungan Nusa Kambangan ini dalam rangka membekali warga binaan yang juga warga negara Indonesia kita untuk bisa nantinya setelah berbaur kembali sudah menjadi warga negara yang mempunyai keterampilan di bidang jasa konstruksi. Pembangunan Rusus Nusa Kambangan menggunakan anggaran sebesar 4,648 miliar rupiah. Kepala Lapas Nusa Kambangan RWD Supriyatno mengaku pemberian fasilitas berupa rumah layak huni ini akan bermanfaat bagi penjaga lapas dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pembangunan atau telah dibangunnya rumah susun dan rumah tapak di Nusa Kambangan, tentunya ini memberikan manfaat yang sangat baik untuk seluruh pegawai yang ada di Nusa Kambangan. Pembangunan rumah layak huni di Lapas Nusa Kambangan ini merupakan wujud sinergi Kementerian PUPR bersama Kementerian Hukum dan HAM guna meningkatkan kesejahteraan para petugas lapas. Sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya ada MRT di Jakarta. Biasanya orang Indonesia mencicipi kenyamanan transportasi publik bernama MRT ini hanya jika bepergian ke negara-negara maju di luar negeri. Namun, pemerintah Indonesia tak mau berlama-lama membiarkan Jakarta terus dilanda kemacetan. Dan kini telah hadir MRT di ibu kota. Tak cuma MRT yang dibangun di Jakarta, pemerintah juga menyiapkan Light Rapid Transit atau LRT. Semua tentu agar kemacetan ibu kota bisa berkurang.
Lantas, seperti apa sebenarnya kehadiran transportasi publik yang nyaman di Jakarta? Saksikan program Indonesia Bangga, episode babak baru transportasi ibu kota, hanya di PUPR TV. Sudah pernah ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super premium di Indonesia. Berlibur di Labuan Bajo dapat merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Presiden Jokowi pun menyempatkan diri naik kapal pinisi, menikmati indahnya Labuan Bajo. Karena pesonanya, Labuan Bajo dipilih menjadi tuan rumah KTT G20 dan ASEAN Summit 2023. Kini, Presiden Jokowi tengah bersiap diri melakukan pembenahan di berbagai lini. Nah, kira-kira infrastruktur apa saja yang dilakukan Presiden Jokowi untuk membangun Labuan Bajo menjadi Bali baru? Saksikan selengkapnya di program Pojok Presiden episode Wajah Baru Labuan Bajo, hanya di PUPR TV. Pembangunan rumah khusus tak hanya di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah saja, namun juga berdiri di pos lintas batas negara Atambua, Nusa Tenggara Timur. Markus menjadi salah satu penerima buah manfaat dari pembangunan khusus petugas imigrasi Atambua. Petugas imigrasi PLBN Mota Ain ini merasa aman dan nyaman tinggal di rumah ini. Ia bisa lebih berhemat biaya pengeluaran hidupnya. Biaya kos yang sebelumnya ia keluarkan kini bisa digunakan untuk menabung biaya persalinan istrinya. Karena sebelumnya kan kami berada di kos. Dengan adanya rumah dinas ini, kebutuhan kami yang tertunda bisa kami penuhi. Saya dan istri berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia karena diberi kesempatan untuk menempati rumah dinas imigrasi ini sehingga kami bisa melaksanakan tugas kami di perbatasan tanpa ada halangan apapun. Terima kasih. Layaknya aparatur sipil negara, atlet juga mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Atlet berjuang merebut prestasi demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Selayaknya fasilitas yang diberikan kepada sang atlet tak kalah mewah dengan fasilitas pengabdi negara lainnya. Pemerintah melalui Kementerian PUPR harus menggelontorkan biaya hingga 3,7 triliun rupiah untuk membangun Wisma Atlet Kemayoran Jakarta.
Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran merupakan satu tugas khusus yang dijalankan Kementerian PUPR untuk mendukung perhelatan Asian Games 2015. Wisma Atlet ini diperuntukkan bagi para atlet yang bertarung di Asian Games serta Asian Para Games 2018. Tentunya sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi para atlet saat ajang multi-event se-Asia itu digelar. Wisma Atlet dibangun sebanyak 10 tower, 3 tower seluas 135.000 meter persegi, serta 7 tower seluas kurang lebih 334.000 meter persegi. Total hunian mencapai 7.426 unit tipe 36. Setiap unit dilengkapi 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat cuci jemur. Wisma Atlet Kemayoran mampu menampung lebih dari 22.000 orang atlet. Usai gelaran Asian Games dan Asian Para Games 2018, Wisma sudah tidak digunakan lagi oleh para atlet. Wisma Atlet ini rencananya digunakan sebagai rumah susun sewa bagi ASN dan TNI Polri. Belum juga terrealisasi Indonesia menghadapi wabah pandemi COVID-19. Pemerintah melakukan langkah cepat tanggap dengan menetapkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Kementerian PUPR melakukan revitalisasi selama 4 hari mulai 18 hingga 21 Maret lalu. Perbaikan yang dilakukan meliputi fisik bangunan, lingkungan wisma, instalasi air bersih, listrik, serta lift. Dari 10 tower yang ada, Kementerian PUPR menyiapkan 4 tower sehingga mampu menampung sampai ribuan orang. Kementerian PUPR hanya menyiapkan fasilitas saja. Selanjutnya diserahkan pada Subgugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dengan langkah tepat yang dilakukan pemerintah, semoga wabah virus corona di Indonesia bisa segera berakhir.